92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh lengah, seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerjasama yang solid agar karhutla dapat ditekan. Nilai kondisinya kurang baik atau tidak layak itu semua sudah kita ajukan permohonan ke tingkat kementerian ke pusat untuk diberikan program. Memang belum semuanya barangkali tercover, sebab kita juga berupaya nanti dari APBD. Harapan kita nanti seluruh sarana sekolah di Kota Palembang ini Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan bantuan helikopter penanganan karhutla. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, ribuan personel gabungan di Sumatera Selatan hari ini mengikuti apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menginstruksikan siaga penuh dalam menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal. Pemerintah resmi mengaktifkan kembali Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla tahun 2026 sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal. Reaktivasi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Sumatera Selatan untuk memperketat pengawasan terutama di titik-titik rawan api. Sumatera Selatan tetap menjadi sorotan strategis nasional mengingat sejarah kerawanan lahan gambut dan mineral keringnya. Meski data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran yang signifikan dari tahun ke tahun, kewaspadaan tetap menjadi harga mati. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago dalam sambutannya di hadapan ribuan personil saat apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan Karhutla Sumsel di Gria Agung Palembang pagi tadi meminta seluruh personil untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ancaman musim kemarau. Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh lengah, seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan,
meningkatkan mitigasi, dan membangun kerjasama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal. Prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau di Sumsel akan dimulai pada bulan Mei ini dengan puncak pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan aparat terkait untuk bergerak cepat memetakan sumber air, menyiagakan personil, dan mengaktifkan posko pantau di 12 kabupaten kota prioritas. Sektor swasta juga mendapat peringatan keras untuk menjaga wilayah konsesinya. Perusahaan perkebunan dan pertambangan diminta tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktif melakukan patroli mandiri dan menyediakan alat pemadam yang memadai. Penegakan hukum dipastikan akan berjalan tegas tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rian Apridani melaporkan. Sementara itu pendengar, kondisi cuaca panas saat ini berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun masih tidak lebih parah dari tahun 2015 dan 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan memprediksi kondisi cuaca panas yang terjadi hingga beberapa bulan terakhir berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota yang sangat tinggi akan tingkat kepanasannya. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejauh ini kondisi panas berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama seluruh perusahaan perkebunan untuk melakukan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Namun meski demikian, Ansori juga menambahkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak lebih buruk dari yang terjadi di tahun 2015 kemarin. Sejauh ini bagaimana disampaikan BMKG, sebenarnya untuk cuaca kita kondisinya masih normal kemaraunya. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak akan se-ekstrem seperti 2015 atau 2019. Namun perlu juga dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas, apalagi kalau sampai. Sementara itu berkaitan dengan koordinasi dengan perusahaan perkebunan maupun kehutanan di wilayah Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar adanya upaya terus pemantauan terkait lahan perkebunan maupun perhutanan yang sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kesiapan, baik itu peralatan maupun pantauan di lapangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Masih terkait karhutla, usai pelaksanaan apel kesiapsiagaan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan bantuan helikopter penanganan karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (BPBD Sumsel) mulai bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla 2026. Antisipasi diperkuat menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan pihaknya telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan itu berupa helikopter untuk patroli dan pemadaman. BPBD Sumsel mengusulkan 8 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli. Namun, jumlah yang akan disetujui masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga mengusulkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai langkah antisipasi kekeringan. Menurut Iqbal, usulan operasi modifikasi cuaca sangat penting, mengingat luas lahan gambut di Sumsel mencapai 2 juta hektar atau 24% dari total wilayah. SK Posko Satu Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD saat ini telah mengajukan permintaan kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan di puncak kemarau nantinya. Jadi kita sebelum memang menetapkan status ini juga kita telah mensosialisasikan beberapa kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. 12 kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan itu salah satu upaya untuk segera hasil rapat di tanggal 24. Ditegaskan Sudirman, BPBD juga mendorong peran dunia usaha dalam pencegahan karhutla. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diminta siaga dengan mengaktifkan sarana pengendalian kebakaran. Perusahaan diimbau mengaktifkan regu pemadam kebakaran (RPK) serta memastikan embung dan kanal berfungsi optimal. Dari Palembang, Muhammad Lutfi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026. Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan sekitar 80 hingga 130 gedung sekolah tingkat SD dan juga SMP pada tahun 2026. Program ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD serta didukung usulan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Perbaikan difokuskan pada pembangunan sekolah dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak dan aman digunakan oleh siswa maupun tenaga pengajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Afan Prapanca, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan dan pemetaan kondisi sekolah untuk menentukan prioritas perbaikan. Ia menegaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan berat akan menjadi perhatian utama agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi revitalisasi sebetulnya seluruh sekolah-sekolah yang kita nilai kondisinya kurang baik atau tidak layak itu semua sudah kita ajukan permohonan ke tingkat kementerian atau tingkat pusat untuk diberikan program revit. Memang belum semuanya barangkali tercover, sebab kita juga berupaya nanti dari APBD. Harapan kita nanti seluruh sarana sekolah di Kota Palembang ini akan dapat dalam kondisi yang baik dan memberikan suasana kenyamanan bagi anak-anak dalam pembelajarannya. Sementara itu, Guru SD Negeri 191 Palembang, Reni Astuti, mengatakan diharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga penunjang dunia pendidikan lainnya. Ya, di momen pendidikan ini harapan kami untuk sekolah bisa dibantu sarana teknologi yang lebih lagi selain TV digital, kemudian mungkin ada bantuan perbaikan atap, perbaikan ruang, lantai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah memadai. Lebih kurang murid kita di sini 200-an dengan fasilitas yang ada. Melalui program ini diharapkan kualitas pendidikan di Palembang dapat terus meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung hasil belajar siswa serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Erlin Vartesa melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau month to month pada April 2026 dibandingkan Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau month to month pada April 2026 dibandingkan Maret 2026. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto mengatakan, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,13%. Ia menjelaskan dari 11 kelompok pengeluaran itu rata-rata mengalami kenaikan. Namun, terdapat 2 kelompok yang mengalami penurunan, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, mengalami deflasi 0,18% dengan andil 0,05%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi 1,40% dengan andil 0,13%. Jika dilihat dari pantauan dari 425 komoditas, 190 komoditas mengalami kenaikan dan juga terdapat 78 komoditas yang mengalami penurunan. Komoditas yang mengalami penurunan mempunyai andil ataupun konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan komoditas yang mengalami kenaikan. 0,04%. Sementara tadi nasional inflasi 0,13% ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya dari seluruh kelompok pengeluaran yang ada 11, memang tarikan cukup kuat nih untuk kelompok bahan makanan dan juga perawatan jasmani yang salah satu komoditasnya adalah emas perhiasan. Sementara untuk kelompok lainnya
kayak pakaian jadi, perumahan, perlengkapan, kesehatan, transportasi ini naik. BPS juga mencatat untuk inflasi tahunan year on year di Sumsel mengalami inflasi sebesar 1,63%. Hal ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode Maret 2026 3,09%. Dari 11 kelompok pengeluaran, rata-rata mengalami kenaikan dengan kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 0,29%. Disusul kelompok perawatan pribadi dan juga jasa lainnya dengan andil 1,02%. Dari Jalan Radio, Hari Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim berhasil mengamankan 2 pelaku pencuri kabel milik PLN beserta barang bukti diantaranya 1 unit sepeda motor. Polisi dari Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus pencurian kabel listrik milik PLN di wilayah Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 2 orang tersangka berhasil diamankan di kawasan Jembatan Enim setelah diduga melakukan aksi pencurian yang meresahkan warga. Kedua pelaku diketahui EH, AI merupakan warga Kabupaten Lahat. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, gunting kabel, serta karung yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Muhammad Andrean mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka telah melakukan aksi pencurian sebanyak 3 kali sejak bulan Februari tahun 2026. Total kabel yang berhasil mereka curi diperkirakan mencapai sekitar 8.000 meter yang merupakan bagian dari jaringan baru PLN untuk kebutuhan penerangan masyarakat desa. Salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih. Menurut Muhammad Andrean, ironisnya dari pengakuan tersangka hasil kejahatan tersebut diduga untuk membeli narkoba. Salah satu pelaku bahkan diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian yang kembali mengulang perbuatannya. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 345 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku telah diamankan dan akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa pasang plang aset Pemda. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan lahan milik daerah. Ini kami informasikan kepada masyarakat bahwasanya Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan memperkuat kepastian pemanfaatan aset daerah melalui pemasangan plang di sejumlah ruang publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan dan inventarisasi aset milik pemerintah sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan lahan. Pemasangan plang terbaru dilakukan di lapangan sepak bola Sukamoro pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Camat Talang Kelapa bersama bidang aset pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Satuan Polisi Pamong Praja. Plang tersebut berfungsi sebagai penanda resmi bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah sekaligus menegaskan peruntukannya sebagai fasilitas umum bagi masyarakat. Camat Talang Kelapa Salinan menegaskan bahwa pemasangan plang ini penting untuk memberikan kejelasan status lahan serta menjaga fungsi ruang publik tetap sesuai peruntukannya. Dirinya memastikan lapangan sepak bola tersebut tidak akan dialihfungsikan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan masyarakat. Juga didampingi oleh petugas dari Badan Aset Kabupaten Banyuasin, yaitu memasang plang penanda aset Kabupaten Banyuasin yang diperuntukkan untuk lapangan sepak bola. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kegunaan aset pemerintah Kabupaten Banyuasin ini kegunaannya untuk lapangan sepak bola dan tidak akan dialihfungsikan untuk kegiatan ataupun kepentingan yang lainnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah aset pemerintah Kabupaten Banyuasin yang kegunaannya untuk lapangan sepak bola yang digunakan untuk masyarakat seperti biasanya dan tidak akan dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya.
Nah, dan juga akan diperkuat, insya Allah akan diperkuat dengan surat keputusan Bupati Banyuasin menegaskan bahwa ini adalah fungsi dan kegunaannya untuk lapangan sepak bola. Selain di Kelurahan Sukamoro, pemerintah juga menyiapkan pemasangan pelang di sejumlah titik lainnya. Sedikitnya 6 pelang tambahan akan dipasang secara bertahap sebagai bagian dari penataan aset daerah secara menyeluruh. Upaya ini juga disertai dengan pendataan ulang aset untuk memastikan seluruh lahan milik pemerintah tercatat secara akurat dan tertib administrasi. Kedepan, penguatan status aset akan dilengkapi melalui penetapan resmi dalam bentuk surat keputusan Bupati Banyuasin. Untuk itu, langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap aset daerah. Dengan adanya kejelasan status dan fungsi lahan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas umum secara optimal sekaligus turut menjaga keberlanjutannya. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ribuan personel gabungan di Sumatera Selatan hari ini mengikuti apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan Karhutla. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, menginstruksikan siaga penuh dalam menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.